Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita ucapkan alhamdulillah pada Rabbul Jalalah, menguasai semua makhluknya yang tidak pernah ada kelemahan padanya, maha sang maha dari segala maha kesempurnaan, yaitu Allah. Salawat dan salam kita panjatkan keharibaan junjungan Sayyidul Anam, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita coba mengupas sedikit tentang ilmu tafakkur. Tafakkur ini diambil dari kata tafakkara, yatafakkaru. Asli katanya adalah fakkar. Kalau orang awam mengatakan berfikir dengan menggunakan kekuatan imajinatif, kekuatan daya pikir rasional manusia. Tapi bertafakkur dalam kajian kita kali ini jauh lebih dahsyat daripada itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berzikir pada Allah, berdiri duduk, kemudian berbaring sekalipun, maka naik pada level berikutnya, yatafakkaru. Lalu apakah tafakkur ini? Apa yang dihasilkan oleh tafakkur ini? Ini yang kita ambil nanti pelajaran, saudara. Berzikir adalah mengingat Allah dengan menggunakan kekuatan anggota tubuh. Bersuara bisa, dalam hati bisa, dengan asma Allah yang punya huruf, dengan asma Allah yang namanya bernama. Tapi ada di atas itu namanya tafakkur. Apa tafakkur ini? Merasakan rasa atas semua pengenalan yang dikenal dengan menggunakan hati sebagai akal nur yang menyaring rasional pikiran nafsu manusia atau pikiran jasmani manusia pada muara syuhudul wahdah bikathrah wa syuhudul kathrah biwahdah, yang akan menambah tinggi pengenalan rasa diliputi oleh Zat yang Maha Kuasa pada sukma-sukma jiwa yang mampu melakukannya. Kita akan coba membahas ini satu persatu. Merasakan, maka tanpa rasa sesungguhnya hilang makna. Kata manis orang tahu, tapi belum mengerti dia apa manis kalau belum merasa manis. Kata pahit orang tahu, tapi tidak mengerti dia pahit kalau belum pernah merasa pahit. Maka rasa pada semua pengenalan. Apa yang ia kenal? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, surga, neraka, aras, kursi, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, tanah, air, angin, api, nur atas nur, bulu, kulit, tulang, darah, tulang, sumsum, semua pengenalan rasa. Dengan apa? Hati sebagai akalnya nur,
Sesungguhnya akal itu berada pada hati, bukan pikiran. Pada akal nur. Al-Ghazali mengatakan akal itu berada pada hati, akal nur, yang menyaring pikiran jasmaniah manusia. Bermuara pada syuhudul wahdah di kasrah. Apa pahamnya Ustaz? Syuhudul wahdah di kasrah. Kita bisa menyaksikan, merasakan keberadaan zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, meliputi segala makhluk yang ada. Atau syuhudul kasrah di wahdah, kita bisa merasakan betapa banyaknya makhluk yang ada di alam ini sesungguhnya bermuara pada satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang yang bisa melampaui tahap-tahap seperti ini, maka dia akan sampai pada satu konsep bertambah tinggi, bertambah kenal, bertambah rasanya dalam akan kehadiran zat yang maha besar, yang maha kuasa, meliputi sukma dan jiwa-jiwa orang yang bisa melakukan. Jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati, apa yang ditelurkannya Ustaz? Apa yang dihasilkan oleh tafakkur ini Ustaz? Salah satu yang cukup besar yang bisa dihasilkan oleh tafakkur, zikir tanpa asma, zikir tanpa nama, zikir tanpa huruf, zikir tanpa suara, zikir tanpa kata, zikir tanpa awal dan ujung, tapi zikir dengan rasa hudurul musamma, hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada jiwa dan sukma kita. Luar biasa. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertafakkur pada kullu syai'in halikun illa wajhah, semua segala sesuatu hancur kecuali Allah. Bertafakkur laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tak ada yang serupa dengan Allah. Bertafakkur innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu mengintai engkau. Bertafakkur wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Bertafakkur engkau wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama engkau dimanapun engkau berada. Bertafakkur wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat nadi manusia. Bertafakkur tentang Allah, bertafakkur tentang makhluknya Allah. Syuhudul wahdah bi kasrah, syuhudul kasrah bi wahdah, maka timbullah zikirmu tanpa huruf, tanpa asma, tapi hadirnya musamma yang punya nama. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini butuh latihan, butuh tarbiyah, butuh asupan ilmu dari orang-orang yang mampu, dan butuh penjagaan dari ahli ilmunya yang dikenal dengan namanya mursyid. Maka bagi yang haus ilmu ini, belajarlah kepada mursyid yang mengetahuinya, belajarlah kepada yang sang punya ilmu, sehingga kita tidak diganggu oleh setan, iblis dalam menempuh dan menjalani yang namanya ilmu tafakkur. Semoga ini menjadi bahan untuk perenungan kita, bahwa belum cukup rupanya zikir kita hanya keluar dari bibir, belum cukup rupanya zikir kita dengan nama-nama, tapi ada satu hal yang lebih dahsyat daripada itu, ketika kita bisa merasakan betapa manisnya bercinta, bermahabbah
pada Zat Jalla Jalali. InsyaAllah mudah-mudahan pada lain waktu akan kita sambung pembahasan ini. Semoga ini menjadi motivasi awal bagi Anda yang haus akan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.